dengan NIM 2402021 10221. Selamat menyaksikan. Saya akan menyebutkan asas-asas hukum, yaitu yang pertama legalitas, yang kedua persamaan di hadapan hukum, yang ketiga kepastian hukum, yang keempat keadilan, yang kelima kemanfaatan, dan yang keenam yaitu itikat baik, yang ketujuh kebebasan berkontrak, yang ke-8 pacta sunt servanda, yang ke-9 yaitu praduga tak bersalah, yang ke-10 non-retroaktif, yang ke-11 yaitu oportunitas, yang ke-12 yaitu proporsionalitas, yang ke-13 yaitu akutabilitas, yang ke-14 transparansi, yang ke-15 demokrasi. Ada 3 aliran dalam filsafat hukum, yaitu yang pertama aliran hukum alam atau bisa disebut natural law theory. Pokok pemikirannya yaitu hukum bersumber dari moralitas, agama, atau akal budi manusia. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Ada hukum yang bersifat universal dan abadi lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Plato, Aristoteles, yang ketiga Thomas Aquinas. Contoh pandangannya yaitu jika suatu undang-undang bertentangan dengan keadilan atau hak asasi manusia, maka undang-undang tersebut tidak layak dipatuhi karena tidak sesuai dengan hukum alam. Yang kedua yaitu aliran positisme hukum, biasa disebut legal positisme. Pokok pemikirannya yaitu hukum adalah produk lembaga resmi negara. Hukum tidak bergantung pada moralitas atau keadilan. Ketaatan terhadap hukum diukur dari sumber formal, bukan isi moralnya. Tokoh-tokohnya yaitu John Austin, Hans Kelsen, dan Hart. Contoh pandangannya yaitu undang-undang tetap berlaku walaupun dianggap tidak adil selama dibuat oleh otoritas yang sah dan sesuai prosedur hukumnya. Yang ketiga yaitu aliran realisme hukum atau legal realism. Pokok pemikirannya yaitu hukum adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh aparat hukum seperti hakim, polisi, dan lain sebagainya, bukan hanya teks dalam undang-undang. Fokus pada praktik hukum dan faktor sosial atau psikologis. Hukum bersifat dinamis tergantung pada konteks sosial dan budaya. Tokoh-tokohnya yaitu Oliver Wendell Holmes, yang kedua Jerome Frank, yang ketiga yaitu Carl Leonie. Contoh pemandangannya yaitu apa yang diputuskan hakim dalam pengadilan lebih penting daripada apa yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Berikut adalah kaidah sosial, kaidah susila, dan kaidah kesopanan. Pengertian kaidah sosial yaitu kaidah sosial adalah aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Kaidah ini terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu kaidah hukum, yaitu dibuat oleh lembaga resmi. Sanksinya tegas dan nyata oleh pidana denda, hukuman badan. Tujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya dilarang mencuri dan dilarang membunuh. Wajib membayar pajak. Yang kedua yaitu kaidah sosial atau juga disebut moral. Sumbernya yaitu hati nurani atau nilai-nilai moral masyarakat. Tujuannya agar membentuk pribadi yang lebih baik dan lebih tanggung jawab. Contohnya tidak berbohong, menepati janji, dan tidak berbuat zina. Yang ketiga yaitu kaidah kesopanan atau bisa disebut dengan etika, yaitu kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Tujuan menjaga keharmoni sopan santun dan penghormatan yang lebih tua. Contohnya mengucapkan salam kepada yang lebih tua, tidak menyela pembicaraan, berpakaian sopan di tempat umum. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.